Aku disiksa ayah kandungku, hingga aku meninggal dunia dengan 40 luka di sekujur tubuhku. Kematianku viral di seluruh Indonesia pada tahun 80-an, dan kisahku pernah diangkat dalam sebuah film. Mungkin di antara kalian ada yang masih ingat dengan kisahku. Aku adalah Ari Hanggara, usiaku 7 tahun. Aku anak kedua dari 3 bersaudara, 2 orang saudara kandungku bernama Anggi dan Andi, ayahku bernama Mahtino Ediwan, dan ibuku Dahlia Nasution. Awalnya kehidupanku dan saudaraku harmonis dan berkecukupan, karena ayahku adalah seorang tokoh partai dan ibuku seorang karyawan perusahaan. Namun seiring berjalannya waktu ayahku mengalami kebangkrutan, dan tidak memiliki pekerjaan lagi. Kami sering pindah 2 kontrakan, hingga akhirnya rumah tangga kedua orang tuaku retak dan mereka harus berpisah. Aku dan kedua saudaraku ikut ayah dan istri barunya yang bernama Santi. Kondisi ekonomi yang sulit membuat ayah dan ibu tiriku sering marah-marah, dan melampiaskan kekesalannya pada anak-anaknya, termasuk aku. Aku kerap mendapatkan penyiksaan ketika aku melakukan kesalahan, dipukul, ditendang, dikurung di kamar mandi, disuruh squat jam, dan kepala dibenturkan ke tembok adalah hal yang sering aku alami. Penyiksaan ayah dan ibu tiriku semakin kejam ketika mereka menemukan uang sebesar Rp8.500 di dalam tas sekolahku. Ayah marah besar dan menduga aku mengambil uangnya. Beberapa bulan kemudian ayah kembali menemukan uang sebesar Rp8.000 di dalam tas sekolahku. Aku langsung dihajar menggunakan gagang sapu, dan ibu tiriku membenturkan kepalaku ke tembok dengan kencang. Setelah dihajar menggunakan gagang sapu, aku dihukum berdiri menghadap tembok. Jika aku tidak sanggup aku akan dihajar lagi. Makan dan minumku juga dijatah. Aku hanya boleh minum pada jam 2 siang, dan makan pada jam 8 malam. Namun saat tengah malam ayahku terbangun dan melihatku duduk di kursi. Ayah semakin murka dan kembali menyiksaku menggunakan gagang sapu berulang kali. Ayahku seperti kesetanan malam itu, entah masalah apa yang ayahku hadapi, sehingga memukul dan menyiksaku membabi buta. Tubuh kecilku tak sanggup menahan siksaan ayah dan jam 3 subuh aku jatuh pingsan. Aku dibawa ayah ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo, namun aku meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Awalnya ayahku mengatakan jika aku mengalami kecelakaan lalu lintas, namun setelah petugas kesehatan melihat luka memar di seluruh tubuhku, pihak rumah sakit curiga jika kematianku bukan karena kecelakaan, namun karena siksaan fisik. Rumah sakit melaporkan kasusku ke pihak kepolisian. Ayah dan ibu tiriku ditangkap karena terbukti melakukan penganiayaan terhadapku. Ayahku dipenjara selama 5 tahun dan ibu tiriku dipenjara selama 3 tahun.